Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk Bapak Ibu seluruh pemirsa. Jumpa kembali dengan Kibayu. Saat ini mari kita bersama-sama membahas tentang apa itu sabar, bagaimana kita harus melakukan sabar, kemudian apa manfaat kita bisa sabar. Luar biasa sekali, tetap semangat tentunya dalam menjalani kehidupan, karena sesungguhnya kita hidup ini berjalan di atas garis-garis kehidupan. Selamat menonton. Jika manfaat, silakan untuk mendukung kami. Terima kasih. Sejahtera. Sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sabr, yang berarti menahan diri dari keluh kesah. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Semakin tinggi kesabaran yang seseorang miliki, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan. Sabar juga sering dikaitkan dengan tingkah laku positif yang ditonjolkan oleh individu atau pribadi seseorang. Salah satu dalil para pemirsa yang menguatkan kita bahwasannya bersabar itu bersama dengan yang maha segala-galanya, yakni Allah berfirman, "Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Dalil ini menunjukkan bahwa sabar itu wajib. Sabar dalam hal ini seseorang menahan diri dari segala ujian yang menimpa pada dirinya, dan itu dianggap berat olehnya. Tapi dengan dia menahan diri dengan jalan bersabar, maka dia menjauhkan dirinya dari kemarahan terhadap segala yang menimpanya demi menjaga keimanannya. Nah, para pemirsa, pada saat-saat kita menghadapi masalah yang berat, kita bisa melatih kesabaran agar hati kita lebih tenang, lebih tentram. Yang pertama, yuk kita bersama-sama untuk relaksasi. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan dengan pelan, lebih pelan, lebih bagus. Ya Allah, sampai kita merasakan ketenangan itu, sampai merasa kita lebih tenang. Ada angin yang masuk pada diri kita sehingga kita lebih
nyantai. Yang kedua, para pemirsa, mari kita lihat permasalahan yang kita hadapi ini dari berbagai sisi. Mengapa kok begini? Mengapa kok begitu? Oh, dengan kesabaran. Ternyata begini. Oh, ternyata begitu. Nah, selanjutnya para pemirsa, untuk yang ketiga, yakni menggali situasi lebih dalam. Jangan mudah untuk memutuskan, jangan mudah untuk segera menghukumi, jangan mudah untuk segera menghakimi. Yang sabar ya bos, gali lebih dalam. Terima kasih. kurang puas Sabar. Memang sengaja ya Ki Bayu menghentikan sejauh mana kesabaran para pemirsa. Ini iringan yang biasa Ki Bayu pakai. Jadi kita tidak boleh langsung menjustifikasi. Maka yang harus kita peroleh adalah menerima ketidaknyamanan dengan terbuka. Oke. Intinya badai pasti berlalu. Coba para pemirsa kita ganti kata tidak itu dengan belum. Jangan berkata saya tidak bisa, maka itu mendorong kita benar-benar tidak bisa, tapi ganti dengan saya belum bisa. Nah, yang terakhir para pemirsa, Bapak Ibu, coba kita mengalihkan perasaan frustasi kita dengan penuh keyakinan, karena sesungguhnya tiada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Ada 5 buah manfaat dari kesabaran. Yang pertama, kesudahan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang sabar menuai kesudahan yang baik setelah kita nanti melewati cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah. Janji beliau, janji Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bakal memberikan keberuntungan bagi orang-orang yang sabar sesuai dengan firman-Nya, Ali Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. 3. Kita disukai Allah. Sesuai surat Ali Imran ayat 146, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menyukai orang-orang yang sabar. Yang keempat, kita akan diberikan petunjuk. Allah bakal memberikan kabar gembira, petunjuk berkah dan rahmat-Nya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Nah, para pemirsa, orang-orang yang sabar sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah
yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang terakhir ini benar, yang terakhir, yang kelima, sabar. Nah, martabat yang tinggi di surga kelak. Di akhirat Allah menjanjikan martabat yang tinggi bagi setiap orang yang menjalani kehidupan di dunia dengan sabar. Mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga kelak. Karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 75. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 75. Semoga bermanfaat, berguna untuk diri pribadi saya, khususnya Kibayushima dan seluruh sahabat-sahabat Kibayushima dimanapun berada. Mari berlatih untuk sabar. Terima kasih, matur suwun.